Jadi biasanya tuh Kak, kalau pagi-pagi itu deh mode-mode gembel-gembel, mode-mode baru bangun, baru mandi, antar-antaran. Mungkin ada yang bilang deh gembelnya teh, tapi enggak apa-apa. Kan kita juga gaya gembel begini menghasilkan cuan daripada banyak gaya tapi tidak ada cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ikonik, kembali lagi di podcast Ikonik Insight. Nah, seperti biasa, saya tidak sendirian. Jadi di sini saya ditemani dengan salah seorang mahasiswi cantik. Nah, yang aktif di organisasi, kemudian aktif mengikuti kegiatan-kegiatan kampus, kuliah tentunya pasti rajin. Kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan yang aktif diikutinya. Nah, jadi dia adalah Indah Cahyani, biasa dipanggil Indah. Nah, jadi Indah ini mahasiswi dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah ya. Manajemen Bisnis Syariah, Prodi MBS biasa kita kenal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Palopo. Nah, jadi di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai bareng Indah. Kita akan bahas seputar aktivitas, kemudian kesibukan yang sedang dijalani sama Indah, kemudian bagaimana Indah bisa mengatur waktunya, bisa memanage waktunya dari segala runtutan aktivitas yang dijalani. Nah, jadi sebelum kita masuk ini kita perkenalan dulu ya. Jadi sekarang berarti sudah di semester apa? Semester 7 Kak. Semester 7. Semester 7 berarti sudah kesibukannya apa semester 7? Menyusun proposal. Ya. Berarti fokusnya sudah di penulisan proposal. Ya. Berarti sudah magang sudah? Sudah, KKN sudah. Oke. Selain kesibukan persiapan tugas akhir, selain itu kesibukannya apa lagi? Sekarang itu Kak lagi sibuk bisnis tentunya ya, bisnis terus masih kejar prestasi juga ya, karena percuma serasa kalau cuma kejar pelajaran saja di perkuliahan, cuma nilai saja ya. Jadi perlu praktek juga. Perlu praktek lapangan karena kita sebagai mahasiswa manajemen bisnis syariah menurut saya percuma ambil jurusan manajemen bisnis syariah kalau tidak dipraktekkan secara langsung, bahwa kita juga punya bisnis, dipraktekkan langsung, teori yang dikasih dosen itu kita praktekkan langsung. Makanya saya berbisnis di masa perkuliahan, Kak. Jadi bisnisnya apa nih? Bergerak di bidang apa? Ya, bergerak di bidang jasa, yaitu penyewaan papan ucapan yang biasa dipakai itu mahasiswa Sempro, Semhas, UT. Foto-foto itu ya? Iya, ya Kak. Nah, jadi nama bisnisnya? Cahya Art, bisa di search di IG-nya. Oke, jadi Sobat Ikonik yang mau sempro, sama proposal, kemudian wisuda, wedding, skripsi, kemudian engagement bisa ya? Iya bisa Kak. Wedding. Sempat lamaran ke Ulan doang Kak. Sobat kemudian grand opening. Ya bisa sekali grand opening juga. Silakan bisa dicek di mana nih? Di Instagram, TikTok. Instagram ada juga TikToknya @cahya.art. Oke, cahya.art. Nah, Sobat Ikonik yang mau melengkapi momennya dengan papan ucapan dari Indah dari Cahya Art, silakan bisa dilihat di media sosialnya, bisa dihubungi. Jadi langsung ownernya ya? Iya. Kemudian bisnis ini sudah berapa lama, dari kapan? Dari semester 5. Jadi sekarang sudah ada 1 tahun lagi. Iya. Nah, kalau dari semester 5 berarti di semester 5 kan puncak-puncaknya nih ya? Iya, Kak. Puncaknya tugas, kemudian apalagi banyak mata kuliah di situ berarti ya, tidak seluang sekarang. Nah, bagaimana kira-kira pada saat itu kan lagi merintis pasti lagi sibuk-sibuknya juga. Kemudian perkuliahan padat, banyak tugas dan lain sebagainya. Bagaimana caranya Indah bisa mengatur antara
perkuliahannya, kemudian bisnisnya, kemudian ikut organisasi juga ya. Iya Kak, Organisasi. aktif di himpunan mahasiswa program studi manajemen bisnis syariah. Nah, aktif juga di organisasi, kemudian kehidupan sosialnya, persahabatan, kemudian apalagi asmara. Nah, bagaimana caranya bisa mengatur itu semua Iya, dari Kak. segala bentukan aktivitas tersebut? Jadi awal semester 5 kan baru memulai bisnis, baru merintis, mana tugas kuliah itu menumpuk, keteteran pastinya, capek, pokoknya berkumpul semua di dalam satu tugas kuliah, bisnis, organisasi. Karena saya juga aktif di himpunan mahasiswa program studi manajemen bisnis syariah. Sebagai apa sekarang? Sekarang menjabat sebagai bendahara umum. Iya. Berarti memang selalu berkutat sama keuangan. Nah, alhamdulillah dikasih kepercayaan. Jadi bagaimana saya bisa memanage waktu dengan semaksimal mungkin. Jadi waktu untuk bisnis ada, untuk kuliah ada, untuk himpunan pun ada. Jadi yang dikorbankan itu tidak ada di salah satunya yang tadi saya sebutkan. Jadi yang dikorbankan itu waktu tidur kita. Ya, waktu istirahatnya dikorbankan. Karena kalau dikorbankan di bisnis, nanti bisnis kita yang kacau, perkuliahan nanti kacau juga. Begitupun dengan himpunan. Jadi waktu istirahatnya yang dikorbankan. Jadi kurang-kurangi santai-santainya. Apalagi sekarang ini Gen Z terlalu banyak santai-santainya, terlalu banyak tidur-tidurnya. Iya Kak. Jadi harus memang jadi wanita independen mulai dari sekarang. ini umurnya sekarang berapa? 21 Kak. 21. Iya. Pemikirannya kayaknya sudah matang ya. Serasa diceramahi anak 21. Nah, jadi itu Sobat Ikonik, jadi kita perlu lebih produktif. Nah, tadi caranya itu berarti kalau kita fokus di kuliah, fokus dulu di kuliahnya. Jadi kemudian ada waktunya masing-masing, ada porsi-porsinya ya. Iya Kak, betul. Jadi memang kita butuh yang namanya skill multitasking. Iya. Skill multitasking. Bagaimana kita bisa kalau kuliah berarti fokus kuliah dulu, kemudian nanti lanjut bekerja, bisnisnya, kemudian organisasinya. Jadi kalau sudah memutuskan untuk mengambil tersebut, kita harus bertanggung jawab ya. Jadi harus maksimal di segalanya dengan porsinya masing-masing. Oke, berarti kebetulan pagi waktu kuliahnya kosong ya. Berarti malam sudah dipersiapkan orderannya, pagi diantar, kemudian siangnya ikut perkuliahan. Jadi prepare memang malamnya sesuai kerja orderan, pagi mengantar. Jadi biasanya tuh Kak, kalau pagi-pagi itu deh mode-mode gembel-gembel, mode-mode baru bangun, baru mandi, antar-antaran. Mungkin ada yang bilang deh gembelnya teh, tapi enggak apa-apa. Kan kita juga gaya gembel begini menghasilkan cuan daripada banyak gaya tapi tidak ada cuan. Kemudian berarti memang yang dikorbankan adalah waktu istirahatnya ya. Istirahat jadi bisa lebih produktif. Nah, itu kata kuncinya, bisa lebih produktif untuk teman-teman Sobat Ikonik di rumah. Nah, kemudian saya dengar-dengar juga sekarang kesibukannya lagi jadi duta kampus ya Kak. Bisa diceritakan maksudnya? Jadi sekarang 2 periode duta kampus. Sekarang kan jadi sudah beralih status jadi UIN Palopo. Jadi sekarang menjabat sebagai duta kampus UIN Palopo. Kemarin itu sebagai duta kampus berbakat IAIN Palopo. Masya Allah. Berarti kalau sudah jadi duta kampus otomatis jadi duta FEBI ya? Iya Kak. Menjadi perwakilan di Fakultas FEBI. Berarti kalau jadi duta itu kita aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di kampus. Iya Kak, acara-acara besar seperti wisuda. Kalau ada tamu-tamu besar datang juga, itu duta kampus yang ambil alih. Berarti fokus jadi branding kampus ya? Fokus ke branding kampus. Oke, nah kemudian yang saya lihat biasanya nih aktivitasnya Indah di sosial medianya. Akhir-akhir ini lagi sibuk latihan persiapan. Iya Kak. Bisa diceritakan apa biar seperti kamu tahu. Kan dari dulu memang
sibuk kejar prestasi di bidang kaligrafi. Oh, kaligrafi. Ya Kak, alhamdulillah kemarin terakhir juara 1 kaligrafi cabang dekorasi di Lu Timur. Jadi sampai ke tingkat provinsi kemarin. Mendalami kaligrafi Ya. itu sudah berapa lama? Dari SMP kelas 1, kan saya alumni pesantren. Oh, Ya, PMDS. iya, PMDS. Berarti dari SMP kelas 1 sampai sekarang. Iya, berarti sampai ya? sekarang. Jadi sekarang itu kesibukannya juga fokus ke prestasi, cari ke prestasi juga karena itu Ya penting. harus jadi mahasiswa yang luar biasa. Seorang duta kampus Iya. nih. Kita harus berprestasi meskipun Kemudian prestasinya kan bisa di banyak bidang Iya. ya. Nah, kalau Indah dia memutuskan untuk di bidang mendalami bidang Kaligrafi. kaligrafi. Nah, oke. Sekarang lombanya ini di dalam waktu ini di mana? ini minggu depan di Makassar. Ya, ada panggilan. Oke, semoga lombanya bisa lancar. Amin, 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 amin. Ya, Kak. Berarti kesibukannya bertambah lagi ya. Iya, Kak. Untuk, jadi Persiapan kalau lomba. misalnya Indah pergi lomba begitu yang handle nanti bisnisnya siapa? Ada adik Kak. Ada Ya, adik. kebetulan ada adik saya di prodi PBS. Oh, juga. Ya, Berarti semuanya anak kayak gini iya. ya. Kebetulan. Oke, berarti nanti yang handle adiknya. Ya, adiknya. Oke. Karena saya memang ajak tuh berbisnis karena berarti ya ya. kita sama-sama fakultas ekonomi Adiknya di perbankan syariah. saling ini ya, saling melengkapi nanti antara bisnis, kemudian ada perbankannya. Kemudian dari segala runtutan aktivitas tersebut pasti kalau kita menjalani sebuah aktivitas kita ujung-ujungnya pasti mengharapkan sebuah goals ya. Iya. Ada goalsnya, ada capaian yang mau dicapai. Nah, bisa tidak Indah ceritakan apa kira-kira goalsnya dalam waktu dekat ini, kira-kira goalsnya harapannya seperti apa, kemudian beberapa tahun ke depan goalsnya juga seperti apa. Jadi untuk waktu dekat ini goalsnya cuma mau fokus ke skripsi saja dulu ya. Iya, iya Kak. Harapannya nanti Semoga lulus dengan predikat. Amin, amin, kalau bisa ya. Kalau bisa. harapannya bisa selesai di semester 8 ya. Iya Kak, dengan waktu maksimal 8 semester, 4 tahun. Berarti itu harapannya dalam waktu dekat ini Dengan penyelesaian tugas akhir sampai dengan wisuda ya. dengan fokus ke prestasi-prestasi juga karena masa muda kita harus maksimalkan untuk meraih prestasi, perkuliahan lancar, bisnis lancar. Jadi semuanya bisa berjalan dengan porsinya masing-masing. Iya. Jadi bisnisnya ada, pendidikannya ada, prestasinya Iya, ada, Kak. kemudian Wajib. sosialnya ada. Menurut saya itu wajib. Wajib tuh. Iya. Dengar sobat Karena- wajib, katanya bukan sunnah, ini wajib. Menurut saya itu kita harus jadi perempuan itu harus serba bisa karena dunia tidak selucu itu untuk kita bercanda. Ada terusnya nih, dunia tidak lucu itu untuk kita bercanda. Nah, jadi harus diisi dengan waktu yang produktif. Iya, Pasti juga didukung sama lingkungan ya. iya Kak, betul. Lingkungan sekitar kita, bagaimana Alhamdulillah. sama circle Yang baik, yang saling membantu. Dan alhamdulillah saya punya itu lingkungan pertemanan yang mendukung. Jadi kalau teman-temanku juga sudah paham bahwa saya sibuk bisnis, jadi biasa dia bantu untuk pengerjaan tugas, bersama-sama. Jadi tidak dia jadikan saya saingannya. Jadi sama-sama kita grow up bareng ya, bareng. tumbuh bareng, saling support. Iya. Nah itu tadi untuk goalsnya dalam waktu dekat ini, harapannya fokusnya di penyelesaian tugas akhir sampai dengan wisuda. Nah kalau misalnya untuk beberapa tahun ke depan nih, bagaimana goalsnya, apa harapannya?
untuk beberapa tahun ke depan fokus ke pengembangan bisnis ya Kak. Mau supaya bisnisnya lebih berkembang lagi, bisa mempekerjakan orang yang membutuhkan, karena menurut saya gagal merintis sebuah bisnis kalau tidak sampai ke puncak ya kesuksesan gitu. Oke, berarti maksudnya bisa mempekerjakan, membuka lapangan Ya, kerja, jadi bisa bermanfaat untuk banyak orang. Oke, bukan untuk diri sendiri, Ya. tapi itu bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah sekali. Jadi sudah bisnis, kemudian mau membuka lapangan kerja, jadi itu harapannya Ya. beberapa tahun ke depan. Semoga bisnisnya bisa lebih dikenal orang banyak, terus lebih Amin, amin, amin. Kemudian dari segala tuntutan aktivitas tersebut, tapi masih ada masih ada waktu me time. Kak, alhamdulillah disempatkan. Oke, bagaimana Indah kalau me time? Me-time-nya simpel saja Kak. Jadi kalau pergantian dia biasa nongkrong sendiri. Jadi sementara nongkrong berpikir lagi bagaimana cara mempromosikan bisnis yang lebih baik lagi, bagaimana membuat produk yang lebih baik lagi. Jadi terus berinovasi di bisnis. Jadi itu kalau saya ya. Jadi me-time-nya simpel katanya, cuma nongkrong sendirian, tapi tetap produktif. Kira-kira nanti yang bisa dilakukan, kemudian bisnisnya nanti promosinya seperti apa dan lain sebagainya. Karena biasanya me-time-nya orang-orang itu berbeda ya. Kita sendiri me-time-nya itu kita energi di dalam kamar. Biasa juga Kak sambil scroll TikTok. Biasanya gitu kalau sudah ada energi. Iya. Jadi perlu juga ya Kak, memang perlu, karena wanita seindependen ini juga butuh namanya time, butuh namanya bagaimana kabar hari ini ya. Perlu ada sistemnya ya Kak, harus itu Kak. Jadi itu tadi perlu me time sama perlu support system. Itu katanya penting untuk Indah. Nah, kemudian jadi tadi segala tuntutan aktivitasnya, jadi kita meskipun banyak aktivitasnya, tapi juga kita perlu sayangi diri kita ya. Jadi jangan terlalu dipaksakan, jangan terlalu di-push. Kita juga perlu memberikan waktu untuk diri kita beristirahat, kemudian bisa me time sambil mungkin berinteraksi sama diri sendiri, kira-kira nanti hari ini ngapain, kemudian besok seperti apa lagi dan lain sebagainya. Oke, rasa sudah banyak ya yang sudah kita bahas. Kemudian yang terakhir nih, Indah, apakah ada pesan-pesan yang kira-kira mau disampaikan untuk sobat-sobat Ikonik yang lagi nonton? Oke, jadi pesan saya buat teman-teman di luar sana yang sekarang sibuk kuliah sambil kerja atau bisnis, himpunan dan lain-lainnya, pesan saya jalani dengan semaksimal mungkin, nikmati capek-capeknya, pasti keteteran, capek, ada nangis-nangisnya, tapi nikmati, karena semua itu adalah hal yang baik, dan yakin bahwa ke depan akan ada cerita indah di masa depan. akan ada hal baik menunggu di depan. Jadi insya Allah nanti ada hal baik pula yang akan datang. Kak, jadi nikmati prosesnya, nangis-nangisnya, capek-capeknya, karena pasti keteteran kuliah sambil kerja, sambil bisnis. Jadi kita nikmati saja dan yakin bahwa akan ada hal yang luar biasa menunggu kita di depan. Masya Allah. Dan buat teman-teman yang masih ngestak di zona nyaman, segera keluar dari zona tersebut, karena dunia sekarang sangat keras. Kalau mau sukses harus bersungguh-sungguh, memang luar biasa kerja kerasnya.
Karena kalau mau sukses itu butuh semangat yang luar biasa, jangan bermalas-malasan. Nah, jadi seperti persiapan yang lagi baring-baring Iya. segera bangkit. Kan. Jadi coba keluar dari zona nyaman, temukan kira-kira passionnya di mana. Kemudian buat hal-hal yang produktif, karena kalau sudah dimulai sekarang apa lagi? Iya Kak, mending kita menangis kecapean sekarang daripada nanti menyesal karena tidak pernah mencoba sama sekali. Jadi silahkan sobat-sobat ikonik mulai sekarang coba dipikirkan kira-kira passionnya bagaimana, Ya. kemudian kira-kira hal positif apa yang bisa sobat ikonik isi hari-harinya. Jadi tidak hanya aktivitas yang tidak berarti ya. Enggak. Waktunya habis percuma. Habis scroll TikTok, enggak. Oke, jadi itu tadi ya pesan dari Indah. Jadi bagaimana teman-teman coba isi hari-harinya dengan hal-hal yang positif. Kemudian ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan seperti Indah. Ada banyak jadi kita yang mencari kita kegiatannya isi dengan apa, mungkin dengan organisasi, kemudian kuliah, kemudian kejar prestasi, dan juga persahabatan. Karena banyak hal-hal yang positif di luar sana yang harus kita kejar, karena skill itu bukan mencari kita yang harus mencari. Ya. Nah, jadi saya rasa sudah banyak insight-insight yang bisa disampaikan sama Indah. Nah, saya juga bisa banyak pelajaran yang bisa saya ambil. Semoga episode kali ini bisa menemani teman-teman sobat-sobat ikonik di rumah, bisa memberikan insight yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, saya rasa sudah cukup. Terima kasih Indah untuk hadir di podcast Ikonik Insight. Nah, sobat-sobat ikonik jangan lupa untuk terus tunggu episode selanjutnya. Nah, jadi ada banyak episode selanjutnya. Kemudian jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.